Nah, ini saya pengen tanya, kalau menurut dari gereja Katolik sendiri secara resmi, karunia-karunia Roh Kudus seperti yang katakan kesembuhan, mujizat, atau misalnya hal-hal itu seperti apa? Karena dari beberapa romo itu beda-beda gitu loh. Ada satu romo yang menekankan itu karunia-karunia seperti itu tuh sekarang sebetulnya sudah tidak diperlukan. Tapi kalau misalnya dari yang karismatik itu yang ditekankan. Secara resmi gereja Katolik sendiri itu seperti apa? Iya Pak. Gitu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau memang karismatik itu kan artinya dari kata karisma ya. Jadi artinya keterbukaan pada karunia-karunia Roh Kudus ya. Jadi ada aspek teologi dan aspek sosial ya. Aspek teologi itu adalah sungguh-sungguh bagaimana kita mau hidup dibimbing Roh Kudus. Termasuk pada karunia-karunianya kita terbuka. Sedangkan aspek sosiologis karismatik itu kan memang ya soal mungkin lagunya, bentuknya, tepuk tangan apa itu nggak penting sama sekali ya. Yang penting kan aspek teologis bahwa kita itu mau hidup dibimbing Roh Kudus. Nah, sedangkan tadi yang secara resmi itu di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2003 dan 799 sampai 800 itu bisa kita baca bahwa rahmat-rahmat khusus yang dinamakan karisma. Ada berbagai macam karisma, seringkali juga yang luar biasa seperti mukjizat ya. Semuanya itu diarahkan kepada pengudusan dan bertujuan pada kesejahteraan umum gereja. Jadi memang ada berbagai macam selera orang gitu ya. Ada orang yang nggak suka nyanyi, ada orang yang sukanya hening, ya dia cocoknya mungkin doa meditasi gitu kan. Jadi ikut meditasi Kristiani. Ada orang yang sukanya berdevosi pada Bunda Maria, jadi dia lebih suka pada devosi Bunda Maria. Ada orang yang sukanya memang mengembangkan pelayanan dengan karunia-karunia karismatik, jadi dia ikut di dalam gerakan karismatik. Nah, ada orang yang sukanya memang mungkin berkarya karitatif misalnya, jadi dia ikut mungkin di dalam gerakan Bunda Teresa, bergerak di bidang sosial. Nah, itu semua panggilan kita berbeda-beda ya, bermacam-macam. Makanya di dalam gereja itu kan ada sebanyak sekali tawaran, ibaratnya taman bunga, itu ada bunga melati, bunga mawar, bunga tulip, itu banyak sekali yang mewarnai gereja. Jadi masing-masing orang itu memang ya akan terpanggil untuk ikut di dalam gerakan yang sesuai dengan panggilannya gitu ya. Sedangkan kalau dikatakan ajaran gereja Katolik ya pasti menerima soal karisma ini, karena itu sendiri ada di dalam kitab suci. Kitab suci di dalam tadi semua ayatnya saya tunjukkan kan. Karisma itu yang 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 apa yang dituliskan Paulus itu kan semua di dalam kitab suci. Nah, gereja Katolik tidak menolak satu bagian pun dari kitab suci gitu loh, dari Injil yang kita pegang sekarang gitu. Jadi berarti kan karisma ini diakui. Cuma ada kelompok yang lebih mengembangkan ini, lebih mendalami ini, dan menggunakannya dalam pelayanan. Ada yang lainnya yang tidak terlalu mengembangkan ini, tapi juga mereka hidup pasti dengan karunia-karunia Roh Kudus, walaupun tidak dikatakan, tidak dipelajari secara khusus gitu kan. Jadi tadi kan kita sudah lihat ada sabta karunia. Semua orang Katolik yang sudah dibaptis diberikan karunia-karunia itu untuk bisa hidup sesuai dengan iman Katolik sampai kita bisa kudus masuk surga, ibaratnya gitu. Tapi yang karisma-karisma ini memang bukan hal yang membawa kita ke surga. Karunia-karunia Roh Kudus yang nubuat, penyembuhan ini nggak membawa kita ke surga. Saya katakan tadi tidak ada kaitannya dengan kekudusan. Ya, tapi untuk melayani orang lain. Jadi kalau kita terpanggil untuk melayani orang lain ya, dan kita pengen pelayanan kita itu sungguh-sungguh menghadirkan kuasa Tuhan ya, ini kan juga sarana evangelisasi gitu loh. Nah, ini ya belajar gitu. Jadi menurut saya tidak usah kita perdebatkan, karena memang ini ada dalam kitab suci, dalam Katekismus Gereja Katolik. Bahkan tadi saya katakan Bapak Paus Yohanes Paulus kedua tahun 98 itu menyerukan untuk kita terbuka pada karisma. Jadi ada bermacam-macam orang gitu. Jadi
ibaratnya tawaran itu banyak, tinggal kita milih, kita cocok untuk melayani di mana, untuk cocok ada di komunitas mana gitu. Tidak diharuskan semua orang harus belajar, tapi kalau kita lihat ini sesuatu yang penting, baik, dan kita mau, ya kita pelajari, kita berkembang melayani bersama di situ dengan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi orang yang dengan karunia Roh Kudus ini nggak harus orang karismatik gitu maksud saya. Nggak harus ada label karismatik baru dia itu bisa menerima karunia-karunia ini, enggak sama sekali. Itu yang saya katakan, label karismatik itu kan aspek sosiologis gitu. Tapi yang teologisnya itu adalah setiap orang yang sudah dibaptis dia menerima Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus itu kita sungguh-sungguh biarkan berkarya dan menguasai hidup kita. Yang mana yang benar? Roh Kudus menguasai kita, terserah Roh Kudus mau ngasih apa, atau kita yang menentukan Roh Kudus? Yang mana yang benar? Kalau kita mau hidup di bimbingan Roh Kudus, ya berarti kita sungguh-sungguh terbuka pada apapun yang Tuhan mau kasih, apapun yang Roh Kudus mau kasih gitu. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Ya, terima kasih. Ya.